Lonjakan kasus premanisme di berbagai daerah dalam beberapa bulan terakhir membuat Indonesia kembali masuk dalam situasi darurat preman. Ironisnya, sejumlah aksi premanisme kini dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan atau ormas. Data dari Polda Metro Jaya menyebutkan, sepanjang bulan Mei 2025, lebih dari 2.400 preman ditangkap dalam operasi Berantas Jaya. Sebagian diantaranya terafiliasi dengan organisasi masyarakat yang sering berkedok melakukan kegiatan sosial, namun di lapangan melakukan pemalakan, penguasaan lahan, pungli parkir, hingga kekerasan. Fenomena ini tak hanya terjadi di Jakarta, di Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, hingga Sulawesi Selatan, aksi preman berkedok ormas juga marak terjadi. Mereka kerap memanfaatkan seragam atau atribut organisasi untuk menekan masyarakat maupun pelaku usaha, bahkan tak jarang menantang aparat keamanan. Ada anggapan bahwa para preman ini merajalela karena selama ini aksi tersebut dibiarkan. Sejumlah pihak menilai lemahnya penegakan hukum menjadi faktor utama suburnya praktek premanisme berbaju ormas. Lonjakan aksi preman berkedok ormas ini menjadi ancaman serius bagi ketertiban umum dan rasa aman masyarakat. Diperlukan ketegasan aparat dan keberanian pemerintah daerah untuk menindak tegas ormas-ormas yang keluar dari fungsi sosialnya, demi menjaga marwah hukum dan ketertiban di tanah air. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, aksi premanisme ini sudah merajalela ya. Yang terbaru ini kan ada pendudukan lahan milik BMKG ya di Tangerang. Ini aset negara aja sudah berani diserobot, diduduki, apalagi dengan kasus-kasus yang mungkin lahan-lahan pribadi begitu, perorangan. Nah, ini kayaknya sudah sangat tumbuh subur ya. Aksi premanisme di Indonesia. Nah, makanya petugas kepolisian terus memberantas kelompok-kelompok tersebut begitu. Nah, untuk membahas soal premanisme yang terus merajalela saat ini, kita sudah ada narasumber yang hadir di studio. Ada Pak Adrianus Meliala, kriminolog Universitas Indonesia. Selamat pagi. Selamat Pak pagi. Adrianus. Terima kasih diundang. Sama-sama, kita ketemu lagi nih Pak. Yang kedua juga ada Pak Arianto Stadi, penasihat ahli Kapolri. Selamat pagi, Pak Arianto. Selamat pagi, Pak Arianto. Oke. Langsung saja kita ke Pak Arianto. Pak Arianto, sesulit itu memberantas premanisme? Enggak, gampang sebetulnya. Kalau gampang kok masih Ya, banyak. tinggal mau apa enggak aja sebenarnya dari dulu itu ya. Sebetulnya premanisme Dari dulu, itu, berarti dari dulu harusnya premanisme itu ya merajalela apabila terjadi pembiaran. Ya, siapa yang membiarkan? Yang nomor satu, rakyatnya jadi korban membiarkan. Yang kedua, aparatnya yang membiarkan. Itu ya, kalau premanisme itu kan suatu pidana yang kelihatan ya sebenarnya. Tapi kecil-kecilan dan susah dibuktikan karena apa? Korbannya jarang sekali lapor. Akibatnya kalau dibiarkan ditiru-tiru yang di sana-sana itu, mulai dari kecil sampai gede gitu. Bahkan sekarang ormas pun ikut-ikut melakukan premanisme. Itu yang terjadi. Saya mengamati premanisme ini ya dari dulu gitu. Kalau udah ramai banget dilakukan operasi gede-gedean. Dulu pernah tahun 2008 itu. Udah gitu habis itu diam lagi. Tiarap ya. Tiap lagi. Sekarang ini ada lagi gitu ya. Dengan adanya hanya pakai operasi kayak gini nih bisa reda ya. Tetapi kalau itu nanti kemudian dibiarkan lagi ya pasti gede lagi nanti. Nah, Anda mengatakan tadi selain dari masyarakat mungkin pembiarannya, tapi aparat juga ada pembiaran. Apa karena memang tidak ada atensi dari pemerintah? Atau sebetulnya ini kan dapat kabar juga di backing oleh aparat itu juga tuh? Aparat membiarkan premanisme itu ya. Nomor satu, saya banyak sih tapi bisa diklasifikasikan. Nomor satu, aparatnya lalai. Lalai itu kemudian karena dia intelijennya nggak bagus sehingga nggak ngerti di lapangan itu sudah terjadi premanisme. Yang kedua, polisinya takut, gamang karena itu tadi sudah kuat sana sehingga ini mau untuk menindak itu polisi kadang-kadang kalah kan gitu, sehingga dia lebih baik nggak usah bertindak. Yang terakhir ini kemungkinan ada indikasi aparatnya ikut-ikut dapat bagian daripada premanisme itu. Ini yang paling berbahaya. Itulah 3 pembiaran yang terjadi kepada premanisme ini menurut saya gitu ya. Dan obatnya hanya pakai operasi. Nah, kalau rakyatnya membiarkan kenapa? Karena yang jelas nomor satu dia pasti takut melapor. Tidak tahu harus kemana juga. Yang kedua repot lah kemana harus lapor. Yang ketiga tidak percaya kalau itu
akan ditindak gitu, sehingga milih dibiarkan. Disitulah preman akan merajalela kemana-mana. Tapi biasanya juga masyarakat justru merasa takut bukan ketika ditindak, tetapi selanjutnya setelah ditindak. Biasanya itu intimidasi yang muncul lebih besar begitu, Pak. Tidak percaya bahwa kalau kita lapor itu akan menyelesaikan masalah, malah justru dia diancam oleh itu. Itu yang terjadi, fenomenanya itu kayak gitulah. Itu dari pengamatan saya bukan kriminolog, tapi saya dari pengalaman saya melayani preman itu udah sejak tahun 2001 dulu kita udah ikut operasi preman ini. Oke, kalau Pak Adrianus nih, ini memang tumbuh subur karena pembiaran? Mungkin nggak sesederhana itu ya, kita agak beda Pak Arianto ya. Karena tadi banyak hal yang dikatakan oleh Pak Arianto soal orang tidak mau lapor, tidak merasa dibantu dan seterusnya. Itu lalu kemudian ciri-ciri dari yang kita sebut sebagai dunia underground, dunia bawah. Ada dunia bawah, dunia atas. Dunia atas itu adalah dunia yang penuh dengan regulasi, penuh dengan ketentuan, orang tahu hak dan kewenangan, orang percaya bahwa negara ada, aparat bekerja. Di situ ada upper ground. Dan kita senang di situ, ya. Tapi juga ada di dunia bawah yang tadi tidak ada aturan, tidak ada ketentuan, semua main kayu, main kekuasaan. Nah, yang terjadi adalah pada kasus Tangsel ini, ini kalau benar ya, sang pemilik tanah kan merasa bahwa dia belum mendapatkan pembelian dari tanah yang diambil oleh negara. Yang diklaim itu. Yang diklaim gitu ya. Maka dia ngadu sana sini nggak gerak. Ngadu itu kan bagian dari kegiatan negara, kegiatan upper ground ya. Lalu kemudian dia tahu bahwa konon katanya ada tentara ikut serta menduduki, maka masuklah dia ke underground. Dia kontak preman, ya kan? Dalam hal ini ormas untuk jaga. Jadi dalam hal ini kritik kita kepada kita semua adalah bahwa underground ini dibiarkan terlalu banyak. Underground ini. Jadi orang ketika misalnya gini aja lah, ketika kita melanggar sesuatu, kita mikirnya adalah bisa cara lain nggak ya? Bisa damai nggak ya? Nah, ketika ada orang yang kemudian bisa pak, lalu saya aja, itulah preman kan. Nah, yang begini banyak sekali. Nah, yang kelihatan di permukaan seperti ini yang kemudian sekarang dikuyak-kuyak. Tapi sebetulnya semangat preman, semangat underground tuh di kita tuh banyak sekali. Jadi dalam hal ini nggak bisa sekedar dikatakan pembiaran karena kelihatannya filosofi untuk main cari ordal, cari 86, cari sesuatu yang melanggar hukum, main-main yang bersifat itu semua ada di kita. Tinggal kemudian lalu ada orang yang mengkomoditikannya menjadi suatu hal yang bernilai duit. Berarti jadi salah satu opsi atau pilihan jika saja pilihan di atas juga tidak berjalan begitu, mungkin melapor ke polisi. Harapannya kan strategi yang kita jalankan sebagai bangsa adalah kita memperbesar upper ground, meningkatkan penegak hukum, meningkatkan supremasi hukum, melakukan tata kelola di mana-mana, ya kan? Good governance dikelola gitu ya, sehingga kemudian orang yakin bahwa betapapun tidak ada pengawasan, saya bekerja benar, ya kan, integritas sekarang. Tapi ternyata masih banyak saja peluang di mana underground ini main. Nah, ini menarik nih, bahwa ternyata sudah kita 70 tahun merdeka ini nggak turun ini underground ini, malah kemudian tadi kita lebih percaya pada preman, pada. Nah, itu kan berarti sudah membudaya ya, ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum, kemudian menggunakan tadi kelompok-kelompok ormas untuk menyelesaikan masalah jangan mereka. diredusir sekedar pada pelanggaran hukum menurut saya. Ini fenomena sosial juga nih, gitu ya. Atau bahkan fenomena politik juga untuk kemudian kalau cuma diredusir pada pelanggaran hukum, memang benar seperti kata Pak Arianto. Hari ini diberantas, diharap dia, gitu ya. Nanti muncul lagi. Tapi muncul lagi kan. Tapi ketika bicara mengenai apa akar masalahnya tadi, selalu saja kita percaya pada hal-hal yang bersifat melanggar hukum ini sebagai hal yang problem solving, gitu ya. Andaikan saja kita percaya bahwa kalau yang namanya hukum sudah bicara A, pasti A, kita nggak akan pergi kemana-mana. Tapi begitu kita masih percaya bahwa kita masih bisa bisik-bisik, ya, ada orang dalam, ada 86, dan ada cincai, gitu ya. Maka disitulah lalu kemudian banyak pihak bisa menawarkan dagangannya. Dalam hal ini yang kemudian kita tuding adalah ormas, gitu. Pak Arianto, apakah setuju dengan statement dari Pak Adrianus mengingat ternyata ormas ini menjadi salah satu opsi pilihan keamanan untuk masyarakat. Yang dipercaya masyarakat. Itu untuk sudut pandang Pak Adrianus sebagai pakar ya. Ya kalau saya tadi memandangnya dari bidang tugas saya, cuma itu aja. Jadi saya gini. Premanisme ini ya dengan operasi ini, yang kita berantas yang kita tanggulangi hanya maraknya. Tapi kalau untuk menghilangkan premanisme itu nggak mungkin bisa, Kak. Sepanjang ya premanisme itu tumbuh karena masalah makan aja, Pak. Orang mencari penghidupan, ya. Sekarang susah nyari hidup, adanya cuma itu paling gampang, dan kemudian yang kayak gitu kok aman-aman aja, ya itulah preman pasti terjadi. Tapi intinya
kenapa itu marak? Itu tadi terjadi pembiaran. Tapi kalau akar permasalahannya sepanjang masih susah mata pencarian dan masih banyak pengangguran dan kemudian ada kelowongan-kelowongan hukum yang di suatu wilayah mana-manapun itu pasti timbul preman. Gitu. Oke. Nah, ini seperti kasus yang terbaru misalnya 17 orang kan sudah diamankan. Ya. Nah, 11 ini anggota ormas begitu. Tapi kan status hukumnya belum jelas nih. Publik juga mempertanyakan transparansi penegakan hukumnya nih gimana gini, gitu. Kalau preman khusus tanah ini, saya kebetulan mantan deputi sengketa di BPN tahun 2011. Jadi saya tuh apal betul bagaimana sengketa-sengketa tanah yang terjadi itu. Nah, kalau preman yang menunggu ini ya, menunggu lahan-lahan kayak gini ini, memang di pertanahan di Indonesia itu sangat kompleks ya. Kalau terjadi sengketa di Indonesia itu berkepanjangan. Karena apa? Itu tadi di satu sisi mengatakan ya, itu tadi Pak Adrianus mengatakan ya bahwa ini belum dibayar dan sebagainya gitu ya. Sementara dari pihak pemerintah itu sudah bersertifikat ya. Tanah itu kalau di Indonesia ya, hak yang paling bukti alas hak yang paling kuat itu adalah sertifikat. Ya. Kecuali kalau dibuktikan sebaliknya bahwa itu sertifikatnya itu tidak benar ya. Ini hanya bisa dibatalkan kalau pakai PT UN. Nah, sedangkan Giri itu sekarang ya mayoritas tanah di Indonesia ini sebelum Pak Jokowi memerintahkan untuk sertifikasi itu masih banyak yang Pak model-model tanah Giri itu atau keterangan. Padahal Giri itu adalah keterangan bahwa orang itu menduduki situ dan bayar pajak. Itulah kelemahan hukum daripada itu tadi yang pihak ahli waris ya nggak sempat menjadikan ini. Dan sengketa itu, kalau sengketa tanah itu nggak selesai-selesai karena peran BPN sendiri selama ini ya itu kurang maksimal. Sengketa tanah itu ada yang sampai 50 tahun, 60 tahun belum selesai-selesai. Nah, contohnya seperti ini tadi, kemarin kan didalilkan ya, itu pemerintah punya hak pakai. Hak pakai itu dulu pasti tanah negara, kemudian dibebaskan. Membebaskannya adalah dengan ganti rugi pada ahli waris yang merasa itu tanahnya ahli waris. Tapi kadang-kadang itu tanah negara, bekas hutan misalnya atau apa gitu sehingga jadi tanah negara. Nah, itulah terjadi sengketa. Dan kalau mengatasi sengketa ini sebetulnya kalau BPN itu tegas sebetulnya mudah karena ada sengketa gelar aja semua pihak ya. Kemudian kamu punya apa BPN bisa menuntutkan oh ini yang berhak adalah ini gitu. Nah, sayangnya Pak, kalau sengketa tanah itu biasanya ya, yang tadinya A dengan B, tapi kemudian ada ini pihak luar begitu ya, yang A dengan B, ini untuk memenangkan sengketanya dia, gugat saya dong, ini berperkara ini menang, ini berkara dengan ini menang, jadi dia punya modal kemenangan di pengadilan. Nah, ini kayak gitu yang saya amati dulu waktu saya di deputi situ, satu kasus itu di sini banyak sekali ya kasus, pokoknya asalkan tanah-tanah di pinggir jalan protokol yang masih dipagar itu masih tanah sengketa. Dan itu kalau dikaji lagi yang bersengketa mesti banyak Pak. Ini A B C D lawan D E F G. Itu terjadinya kayak gitu. Kompleksnya kayak gitu. Tapi ini bisa dikatakan kalau BPN tegas pasti ini bisa tentukan mana yang salah mana benar, polisi langsung bisa bertindak. Gitu. Baik, Pak Adrianus juga saya cukup menarik ya. Kalau tadi menurut Pak Ari, jika memang ada pembiaran, apakah kemudian peran masyarakat yang mempercayakan premanisme untuk menjaga lahan mereka, menggunakan jasa mereka, juga ikut membantu ormas-ormas yang berkedok premanisme ini tumbuh subur di Indonesia. Tapi dijawab sesaat lagi, Pak Adrianus, setelah Apa Kabar Indonesia Pagi kembali sesaat lagi. Pemirsa, pasca penangkapan anggota Ormas yang menduduki lahan negara di Pondok Betung, Kota Tangerang Selatan, Banten, petugas BMKG memasuki lahan dan memasang kawat berduri serta membuat tembok. Ya, petugas keamanan dari BMKG juga berjaga-jaga di lokasi lahan kosong untuk mencegah ada penguasaan lahan lagi oleh Ormas. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap 11 anggota Ormas dan 6 orang yang mengaku sebagai ahli waris lahan seluas 12 hektar tersebut. Mereka kini masih menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Belum.
Sebelum melanjutkan perbincangan kita, kami akan ajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana situasi terkini di Tangsel. Sudah ada rekan kami, ini Faisal Rinaldi yang akan mengabarkannya untuk Anda. Selamat pagi Faisal, bagaimana lokasi terkini ataupun kondisi terkini di sana pasca pembongkaran dan juga bagaimana selisih Ormas dan juga BMKG di sana? Ya, selamat pagi Philip, Putri, dan juga pemirsa. Ada perbedaan situasinya, di mana sebelumnya memang untuk area yang sebelumnya dikuasai oleh Ormas GRIB, saat ini sudah ditertibkan. Anda bisa lihat di bagian atas, ini sudah terpampang garis polisi dan juga tulisan di mana saat ini masih dalam proses penyelidikan dari penyidik Subdit 2 Polda Metro Jaya. Artinya Philip dan juga pemirsa, saat ini kawasan atau lahan milik BMKG yang berada di Tangerang Selatan sudah ditertibkan. Sementara itu di bagian luarnya Anda bisa lihat Philip dan juga Putri bahwa ini merupakan yang sebelumnya dijadikan lahan berdagang, para pedagang yang menjajakan dagangannya di area trotoar depan lahan ini. Namun untuk saat ini sudah ditertibkan. Anda bisa lihat tadi yang kami tunjukkan memang sudah dihancurkan, sudah diratakan, dan informasi yang kami dapatkan pula para pedagang di sini dikenakan iuran sebesar 3,5 juta rupiah per bulannya. Kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana situasinya di area dalam, di mana untuk saat ini Philip, Putri, dan juga pemirsa, untuk lahan milik BMKG saat ini memang sudah dijaga ketat oleh satuan pengamanan dari BMKG ini sendiri, di mana untuk bagian dalam memang saat ini dijaga ketat, sementara untuk orang yang keluar masuk harus atas seizin terlebih dahulu para petugas yang ada di sini. Untuk tanah di sini pemirsa kurang lebih luasnya sekitar 12 hektar. Dan yang saat ini kami tunjukkan pemirsa, ini adalah sebelumnya dijadikan tempat lomba burung kicau. Dan saat ini juga sudah diratakan oleh para petugas dari Polda Metro Jaya dan juga dari Satpol PP. Untuk di bagian ujung Putri, Philip, dan juga pemirsa, Anda bisa melihat itu ada tukang atau jualan sapi kurban, di mana yang saat ini memang masih berjualan dan juga masih diberikan waktu sampai dengan setelah Idul Adha nanti. Nah, terkait hal tersebut, Philip, Putri, dan juga pemirsa, kami akan menanyakan kepada pedagang sapi kurban yang saat ini memang masih berjualan di lahan ini. Selamat pagi Bang, dengan Bang siapa? Muhammad Sidik. Bang Sidik, saat ini masih jualan sapi kurban Bang. Sebelumnya tahu gak ini ada penertiban lahan yang diduga dikuasai Ormas ini? Oh, kurang tahu dah. Karena kan kita waktu itu kan sama Ormas, belum tahu ada BMKG apa gitu, belum tahu. Sebelumnya Bang, nyewa lahan di sini tuh yang Abang tahu ke siapa sih Bang? Kalau yang tahu tante saya nyewa Maghrib. Maghrib. Iya. Jadi awalnya nyewa lahan ini tuh bukan atas BMKG, namun atas nama Ormas tersebut, benar Bang? Iya. Kalau boleh tahu Bang, biayanya berapa Bang? Kalau tante saya sih perjanjiannya 22 juta, oke. Dan saat ini nampaknya kan sedang ditertibkan seluruh lahan, kayak yang sebelah sana itu ada tempat lomba burung sudah diratakan semua. Nah, untuk jualan Abang sendiri Bang, dikasih waktu sampai kapan sih? Sampai tanggal 8. Iya, dikasih kebijakan sampai tanggal 8 sama BMKG, ya alhamdulillah. Jadi artinya masih diberi waktu untuk jualan? Benar. Nah, ada dampaknya nggak sih Bang setelah penertiban ini terkait dengan omset atau semacamnya? Iya, ada sih. Kayak ditutup gerbang, terus ada orang beli harus ngelapor dulu, nggak boleh ngelihat sapi, harus ini dulu lapor. Bang, kemarin kan ada sebanyak 11 orang anggota GRIB yang ditangkap. Ini setelah ditangkap, apakah jadi lebih nyaman atau seperti apa Bang? Ya alhamdulillah sih agak-agak nyaman sih. Jadi lebih tenang? Iya, benar. Oke, baik Bang Sidik, terima kasih banyak Bang, sehat selalu Bang. Iya. Ya Putri, Philip, dan juga pemirsa, tadi Anda bisa melihat sendiri bagaimana perasaan pedagang yang berdagang di sini setelah 11 anggota GRIB ini ditertibkan atau ditangkap oleh Satuan Polda Metro Jaya pada Sabtu lalu. Demikian Philip, Putri, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Faisal Rinaldi atas laporannya langsung dari Tangerang. Melanjutkan pertanyaan saya tadi ke Pak Adrianus, jika memang ada pembiaran, apakah kemudian masyarakat juga ikut berperan untuk menumbuh suburkan ormas-ormas yang berkedok premanisme? Betul, karena preman kan juga berasal dari masyarakat. Dan para penggunanya juga masyarakat yang merasa bahwa ada jasa yang diberikan. Walaupun jasa ini sebetulnya semu dan sementara gitu ya. Dan salah begitu ya? Betul. Contoh misalnya, kalau tadi kita bicara mengenai pelaku premanisme, mengapa nggak berhenti-berhenti ya? Karena ini kan bidang yang tidak membutuhkan syarat apa-apa, kompetensinya rendah,
dan pada tingkat tertentu bisa menghasilkan pemasukan. Nah, bukankah itu yang sumber pasukannya dari masyarakat juga kan, yang memang secara umum misalnya punya elemen masyarakat yang rendah juga. Jadi dengan kata lain ada situasi interaktif sih, jangan hanya nyalahkan ormasnya saja, terutama ormas-ormas yang bermasalah ya, tapi juga kita lihat pada situasi masyarakat yang kok masih percaya pada dunia underground, di mana hal-hal yang ilegal. Gini, ada anggota masyarakat yang sepenuhnya di dunia underground, yakni para pelaku kejahatan. Tapi ada orang yang orang baik-baik, orang yang patuh hukum, tapi pada saat dia mentok, kemudian dia turun ke bawah. Dia cari preman, dia cari debt collector, dia cari orang yang bisa tukang pukul, ya. Nah, kenapa kok masih ada orang percaya seperti ini? Bahwa ada orang yang menyediakan tenaga seperti itu, oke, itu saya kira wajar ya. Tapi bahwa ada orang yang terdidik, yang patuh hukum, lalu percaya pada dunia underground, itu menurut saya menarik tuh. Tapi saya kira ya itu menjadi satu pertanyaan, satu question mark bagi kita semua. Tapi mengapa masih ada? Kadang masyarakat kan nggak bisa menolak. Misal, contohnya saya mau buka usaha nih. Oke, saya mungkin tahu bahwa ya saya nggak perlu punya kewajiban membayar preman-preman yang ada di situ. Tapi kan saya nggak bisa nolak. Memang begitu aturannya dari dulu, dari beberapa tahun yang lalu. Mau nggak mau kan saya harus memenuhi itu, misalnya begitu. Nah, memang sini lalu jadi semacam siklikal ya, bahwa ketika masyarakat mengeluh, minta bantuan dari negara, CQ polisi, temannya Pak Arjanto gitu ya, lalu kemudian nggak datang. Minta bantuan Satpol PP nggak datang, maka kemudian dia lalu lari ke preman, lalu lama-lama jadi tergantung gitu kan. Nah, begitu nggak diberikan diperas. Jadi siklikal sih. Nah, memang pada dasarnya pada titik ini ya negara harus main sih untuk kemudian betul-betul memerankan perannya, responsif pada semua masalah, sehingga kemudian lalu orang tidak lari kepada pihak-pihak yang lain. Itu saja sudah dilakukan sebetulnya. Sebagian besar masalah preman sudah bisa tertangani sebetulnya. Oke, saya ke Pak Arianto. Pak Arianto, kalau kita lihat ini kan hanya penindakan atau pendekatan hukum ya. Perlu nggak sih sebetulnya evaluasi juga dari keberadaan ormas itu, eksistensinya? Kita kan belum melihat nih bagaimana polisi mungkin bekerja sama dengan lembaga lainnya, Kemendagri dalam hal ini atau BPN. Nah, apakah mungkin perlu langkah seperti itu agar tidak temporer lagi nih pemberantasannya? Ya gini Pak, secara umum ya, kalau pemberantasan preman itu tidak hanya penegakan hukum saja. Karena pemberantasan preman itu paling sedikit ada 5 strategi. Nomor 1 strateginya yang pertama adalah menghilangkan akar masalahnya, itu tadi pendekatan ekonomi dan sebagainya itu. Yang kedua lagi pendekatan pembinaan. Pembinaan itu adalah pembinaan kepada masyarakat yang calon dari preman juga dibina, masyarakat yang jadi korban harus dibina juga, mantan preman juga perlu ada pembinaan. Terus yang ketiga pencegahan. Pencegahan itu adalah deployment dari polisi ataupun pos-pos dan sebagainya, patroli. Yang terakhir adalah penindakan. Penindakan itu adalah kalau sudah terjadi ini ya, operasi dan sebagainya. Nah, koordinasi. Yang terakhir, koordinasi itu butuh koordinasi semua instansi yang terkait ya. Kalau seperti ini, polisi dengan BPN, dengan Mendagri. Kalau untuk ormas, polisi, Mendagri, kemudian Pemda dan sebagainya itu yang terkait itu memang harus koordinasi karena masing-masing punya peran masing-masing. Seperti kalau seandainya ini Mendagri kan yang paling kuasa paling kuasa untuk ngatur preman ormas ini kan. Nah, mestinya ini dilihat itu. Kalau undang-undang ormas di dalamnya itu ya sebetulnya sudah cukup lengkap juga karena di situ sudah ada pasal yang mengatakan apapun anggota atau pengurus apabila melakukan tindakan pidana dia tetap bisa dihukum dengan pidana. Nah, kalau undang-undang preman yang untuk membubarkan itu hanya teguran, kemudian minta usul kepada hakim untuk membubarkan dan sebagainya, itu hukuman administrasi. Makanya di sini memang harus ada koordinasi ya. Kalau untuk ormas sendiri menurut hemat saya sih peranannya sih yang gampang, yang praktis sebenarnya gini aja. Polisi mendatangkan semua anggota preman yang anggotanya banyak bermasalah, kondisi ini dilaporkan pada Mendagri. Mendagri kalau ada gitu ya coret aja, itu bisa cabut izinnya paling kan praktis itu nggak usah merubah undang-undang menurut saya. Tapi kan biasanya kalau memang ada ormas gitu itu ya yang terkait kasus premanisme, biasanya cuma ini oknum, copot, ganti. Ya itu alasan dari para ormas kayak gitu. Kemarin Pak Sekjen GRIP itu ngomong bahwa kami sudah 2 juta seluruh Indonesia. Ada oknum, copot, tetapi kami sudah memerintahkan tidak boleh anggota kami itu untuk berbuat yang nggak benar gitu. Kenyataannya kan banyak. Nah, dalam hal kenyataan banyak itu paling ngomongnya wah itu oknum itu. Iya, kan nggak beres-beres. Makanya itu ya gitu, oknum ataupun bukan, polisi kalau menindak itu, kemudian kalau yang namanya ditulis kami dari itu kan kemarin ditulis itu yang
ada ini kan advokat ini dari ini. Ya itu udah pasti terlibat dong. Nah, cuman masalahnya kalau udah kayak gini ini mestinya ini dicatat dan dilaporkan kepada Mendagri, dan kalau memang ada gitu banyak kejadian ya langsung Mendagri coret aja itu bahwa ini memang kayak gini perlu diusulkan jadi ada kerjasama. Artinya apa? Tidak hanya penegakan ini didambakan untuk bisa menghapus semua itu tadi. Jadi semua yang instansi terkait harus ikut bertanggung jawab bagaimana cara membasmi ini gitu. Oke, Pak Adrianus, selain pembiaran berarti efek jerahnya juga masih minim begitu ya, masih lemah begitu. Makanya kemudian muncul lagi. Ya, atau kita mengadakan revitalisasi terhadap ormas itu sendiri. Sebetulnya untuk ormas itu untuk apa sih? Kan dua. Pertama adalah untuk berlatih politik. Ya. Yang kedua adalah mengagregasikan kepentingan atau pendapat agar kemudian makin keluar. Nah, kita bicara mengenai yang pertama. Jadi sebagai sarana berlatih politik, maka ormas itu di situ berlatih diskusi, berdebat gitu ya, agar nanti satu kali dia menjadi calon legislatif, calon eksekutif. Masalahnya adalah bahwa kita lihat sumber pasokan eksekutif dari mana sekarang? Sumber pasokan legislatif dari mana? Nggak ada dari ormas. Yeah. Maka lalu ormas sibuk dengan kerjaannya sendiri, lalu mulai macam-macam. Yang kedua adalah artikulasi politik. Ketika orang ada masalah keadilan, masalah kemiskinan, ada nggak ormas-ormas yang misalnya menyuarakan hal itu? Kan nggak ada kan. Jadi maka mungkin kita perlu bicara mengenai revitalisasi ya ormas ini sebagai sesuatu tempat yang sebetulnya baik, sehingga kemudian tidak lari ke hal-hal yang negatif. Mungkin begitu. Tapi kan kalau kita lihat juga ormas salah satunya juga suka disalahartikan untuk kendaraan politik begitu ya. Seperti apa kalau dari sisi itu? Sebetulnya begitu, harus begitu. Tapi fungsinya seperti itu berarti ya, kan? tapi jangan kendaraan politik dalam arti untuk demonya, untuk kampanye masanya itu kan terlalu dalam bahasa anak muda cemen gitu ya. Dia haruslah menjadi pemikirnya, berlatih lah begitu ya, berlatih berdiskusi. Nah, pernah nggak begitu? Konon pada beberapa partai ada, tapi sama sekali tidak bisa merepresentasikan kondisi ormas pada umumnya gitu. Padahal sebetulnya banyak juga ya ormas-ormas yang menjalankan fungsinya dengan baik, hanya karena beberapa oknum ormas ini saja yang kemudian mencoreng nama baik ormas-ormas lainnya ya. Itulah makanya kemudian kalau dibilang revisi undang-undang ormas, saya kira terlalu prematur ya, karena tadi masih banyak yang lain yang sebetulnya baik dan mengikuti aturan. Maka pada beberapa yang menyimpang ini pakai pendekatan pidana saja sesuai dengan kesalahannya atau perbuatannya. Namun juga jangan lupa bahwa akan ada implikasi yang lain. Betul bahwa memang ini ada soal dengan ekonomi ya, atau dengan soal SDM orang juga nih. Ketika dia menjadi nobody di luar, begitu masuk dalam ormas lalu menjadi berseragam, menjadi somebody itu gitu ya. Nah, maka soal-soal dengan seperti Kemendikti, Kemendiknas, lalu juga mungkin koperasi menjadi penting untuk kemudian bersinergi. Mungkin begitu. Adriano, mungkin terakhir Pak Ari, bagaimana kemudian langkah-langkah yang harus dilakukan lah? Mungkinkah merubah aturan untuk kemudian membatasi ormas-ormas ini supaya tidak bertindak premanisme seperti itu? Ya, saya kira ini gebrakan operasi ini bagus, Pak. Sementara untuk menghentikan maraknya itu dulu. Ya. Dan kemudian pada kesempatan operasi ini pun kan kelihatan polisi preman yang juru parkir yang tidak lagi malak pun langsung tangkepin bawaan semua gitu kan. Nah, itu akan mengundang para korban-korban itu nanti akan berani melapor. Jadi kalau ada kejadian di lingkungannya kayak gini dia berani melapor. Dan polisinya juga sekarang dipacu untuk mendatangi apabila ada laporan itu. Nah, ini sudah berangkat ya kesadaran untuk melawan premanisme itu bersama-sama. Nah, keterkaitannya dengan ormas ini sekarang. Momentum ini harus dipakai ya. Koordinasi ini masing-masing instansi mengambil inisiatif yang perlu dilanjutkan untuk kelanjutan untuk bisa meredam ini seterusnya, bukan hanya untuk ini saja. Antara lain tadi koordinasi mengenai Pemda atau dalam Mendagri dengan polisi mengenai tadi pengawasan para ormas-ormas itu tadi. Kalau kemudian untuk sengketa yang melibatkan masalah tanah, premanisme tanah itu BPN itu sekarang lanjutkanlah itu MOU-nya antara polisi dengan BPN itu, sehingga gini ya, setiap kasus itu Pak ya, kasus pertanahan itu kalau tidak ada koordinasi antara BPN dengan polisi lamanya bukan main. Itu tadi tapi yang pernah disampaikan 50 tahun. Tapi kalau koordinasi gampang, karena begitu contoh susahnya kenapa? Gini ya, polisi mau menyita arsip yang di BPN ngumpetin. Nah, kenapa kayak gitu, Pak? Ya itu yang terjadi kayak gitu. Makanya kenapa tidak bisa kompak gitu loh? Makanya dulu waktu saya di sana itu tak bikin harus sama-sama supaya polisi kalau manggil itu dulu pernah yang dipanggil kepala BPN ya, karena hanya berdasarkan laporan itu aja. Tapi dengan adanya MOU itu sebenarnya kasus yang mestinya selesai 1 tahun itu kalau ada itu sebulan selesai.
Saya bisa jamin itu kalau memang koordinasi itu ada itu. Jadi perlu juga evaluasi dari internal instansi tersebut. Iya, harus masing-masing introspeksi lah. Ada nggak anggota saya memang itu tidak efektif untuk menyelesaikan kasus kayak gini? Bukan hanya petana aja, di tempat lain juga ada, di Pemda itu misalkan ya itu. Itu banyak lurah-lurah itu ya kalau minta surat keterangan bebas itu masih minta duit ya. Bebas itu ya. Bebas sengketa kan mesti kalau Iya, gitu. betul. Minta duitnya bukan ini semeter dia. Yang mau dibebaskan 5.000 meter, semeter saya minta 5.000. Nah, kayak gitu. Contohnya ini masih banyak terjadi. Masih banyak terjadi. Iya, Oke. dan itu di luar kemampuan aparat hukum maupun BPN untuk menertibkan yang kayak gitu. Pak Adrianus, singkat saja mungkin menambahkan tadi, mungkin ada solusi lain yang bisa dilakukan agar pemberantasan ini tidak sementara. Saya hanya memberi satu reminder saja bahwa premanisme adalah satu tahap awal yang kalau tidak dibiarkan akan membuat kita naik kelas. Menjadi kita akan dikuasai oleh organisasi kejahatan. Ya. Nah, kalau orang bicara mengenai beberapa negara yang sudah dikuasai organisasi kejahatan, maka ya itu adalah kalau kita membiarkan preman ini, di mana negara menjadi kalah dan berbagai akses ekonomi terutama itu dikuasai oleh elemen-elemen non negara. Hari ini dia hanya mengandalkan fisik ya, besok dia pakai senjata tuh, gitu ya. Nah, bahkan lebih daripada itu dia sudah menjadi yang kita sebut sebagai mercenary, pasukan bersenjata. Nah, memang ini satu skenario terburuk ya, tapi amat mungkin dong kalau kita biarkan ini sebagai sesuatu yang ya udahlah bisnis seksual demi apa gitu ya. Maka bagus untuk kemudian kita lakukan satu penegakan secara keras hari ini. Demikian. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Adrianus, Pak Arianto sudah memberikan penjelasannya pada pagi hari ini. Kita harapkan juga ya agar pemberantasan ini tidak sementara, nggak naik turun kayak demam ya. Terima kasih Pak Adrianus, Pak Arianto untuk waktunya pada pagi hari ini. Terima kasih.